Tasya pun membulatkan matanya saat melihat orang yang menarik tangannya dan beberapa orang yang berada di belakangnya. Tasya pun berusaha melepaskan tangannya yang masih digenggam dengan sangat kencang, agar Tasya bisa cepat-cepat pergi dan menghindari mereka. Lepas, ucap Tasya penuh penekanan. Sedang apa kakak di sini? Ucap Jessica dengan suara lembut yang dibuat-buatnya. Jessica, papa sudah pernah bilang dia bukan kakak kamu lagi. Jadi kamu tidak perlu memanggil dia kakak lagi, ucap Ardi. Tapi Pah, ucap Jessica yang sengaja tidak dia lanjutkan. Tidak ada tapi-tapian Jessica. Sudah jelas yang pernah papa katakan bukan. Anak papa hanya kamu seorang. Dan dia bukan siapa-siapa lagi. Dan dia sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kita, ucap Ardi. Mendengar ucapan Ardi membuat hati Tasya terluka. Betapa sebegitu bencinya Ardi pada Tasya yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Entah mengapa ucapan Ardi kali ini membuat Tasya benar-benar kecewa dan entah mengapa rasanya hati Tasya sudah benar-benar tak ada lagi untuk mereka. Lepas, ucap Tasya dengan nada tinggi sambil menghempaskan tangan Jessica dengan sangat kencang. Buk, Jessica pun terjatuh ke lantai. Karena hempasan tangan Tasya yang benar-benar kuat. Johan yang melihat Jessica terjatuh pun membantu Jessica bangkit kembali. Tasya, dasar kurang ajar kamu, bentak Ardi. Kenapa? Gak terima, tanya Tasya penuh dengan penekanan. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. Aku tidak pernah mendidik kamu kasar seperti itu. Tapi bisa-bisanya kamu malah bersikap seperti itu, ucap Ardi dengan mengencangkan suaranya. Sontak membuat mereka menjadi pusat perhatian. Apa? Anda bilang apa tadi Tuan Wirawan? Anak. Siapa yang Anda sebut sebagai anak? Apa yang dimaksud Anda barusan anak itu saya? Tapi mohon maaf saja ya Tuan. Saya bukan anak Anda. Lagi pula bukannya tadi Anda sendiri yang bilang kalau saya bukan siapa-siapa Anda dan keluarga Anda, jadi bagaimana Anda mendidik saya? Tanya Tasya. Lancang kamu ya, ucap Ardi yang ingin menamparkan Tasya. Dan saat Ardi akan menamparkan Tasya, dua orang laki-laki berbadan tegap menahan aksi Ardi yang akan menamparkan Tasya. Kurang ajar. Siapa kalian? Tanya Ardi yang sudah sangat emosi. Siapa kami itu tidak penting. Yang terpenting adalah tugas kami untuk menjaga Nona Tasya, ucap salah satu pria yang menghalangi Ardi. Menjaga Tasya? Siapa yang memerintahkannya? Memang apa pentingnya anak itu? Tanya Ardi meragukan. Siapa yang memerintahkan kami itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Dan yang perlu kalian tahu, Nona Tasya sangatlah penting. Bahkan kami harus menjaganya dengan baik. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa kami. Dan detik ini juga bisa saja saya menendang kalian dari sini. Jika Nona Tasya menghendaki, ucap pria berbadan tegap itu. Ardi yang mendengar ucapan pria yang sepertinya adalah seorang bodyguard itu. Diam seakan tengah berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai ada orang yang mengutus orang untuk menjaga Tasya sampai sebegitunya. Bagaimana Nona? Apa Anda ingin mereka pergi dari sini? Tanya bodyguard yang berada di dekat Tasya. Tidak. Biarkan saja mereka. Lagi pula tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja kalian pastikan jangan sampai mereka mendekat lagi padaku, ucap Tasya. Tasya langsung berbalik dan pergi meninggalkan mereka yang masih bertanya-tanya. Apa yang terjadi pada Tasya setelah pergi dari kediaman Wirawan sampai-sampai Tasya seperti menjadi orang yang berpengaruh dalam sekejap. Tasya yang tengah menaiki lift pun masih tidak percaya dan bingung dengan apa yang terjadi barusan. Apa yang diucapkan bodyguard tadi? Apa semuanya benar atau hanya sandiwara? Jika benar maka siapa yang mengutus mereka? Dan apa untungnya melindungi Tasya? Ditambah lagi ucapan Ardi yang membuat hati Tasya kecewa. Membuat pikiran Tasya jadi kacau dan tak karuan. Sedangkan Ardi melanjutkan rencananya kemari untuk membicarakan acara ulang tahun Jessica dan pengumuman tanggal pernikahan Jessica dan Johan bersama keluarga besar Sanjaya. Saat Tasya sampai di kamar Arya, Tasya berdiri depan cermin besar. Tasya melihat dirinya sendiri yang terpantul di kaca. Betapa menyedihkan kamu Tasya. Lihat dirimu yang sekarang. Kamu sudah tidak dianggap lagi oleh orang tua yang melahirkan dan membesarkan kamu sendiri. Kamu sudah dicampakkan Tasya. Kamu sudah dibuang, ucap Tasya pada dirinya sendiri. Dan jatuhlah air mata Tasya yang mulai membasahi pipinya. Tidak. Aku gak boleh lemah seperti ini. Aku harus kuat.
Aku harus berubah. Aku harus bisa menjadi pribadi yang kuat. Ya, aku harus kuat, jangan sampai mereka menginjak-injak harga diriku terus-menerus, ucap Tasya. Itu baru betul, Tasya, ucap Arya yang berdiri di ambang pintu. Arya, kenapa kamu sudah pulang? Bukankah kamu baru saja pergi? Tanya Tasya yang berbalik dan menghapus air matanya. Aku mendapat kabar kalau istriku yang cantik ini dapat masalah dan bahkan ada orang yang ingin memukulnya. Karena itu aku cepat-cepat pulang. Untuk memastikan apakah istriku baik-baik saja, jawab Arya. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Tasya. Tidak usah cemas. Kalaupun aku tidak datang hari ini atau esok, tidak akan ada yang berani memecatku. Justru kalau aku membiarkan kamu, kenapa aku akan dapat masalah dari mertuamu itu. Jelas Arya. Mertua, maksud kamu orang tua kamu? Tanya Tasya yang berjalan mendekat pada Arya yang sudah duduk di atas tempat tidur. Tentu saja, siapa lagi? Kamu tahu orang tuaku lebih peduli padamu dibanding denganku. Menyebalkan bukan? Padahal kalian belum bertemu sama sekali, ucap Arya. Lalu di mana orang tua kamu? Kenapa kamu tidak membawa aku untuk bertemu mereka? Lalu apakah kamu tahu siapa yang memerintahkan orang untuk menjagaku? Tanya Tasya ragu. Mereka ada di Paris. Sebenarnya waktu itu aku ingin mengajakmu menjemput mereka di bandara. Namun karena tiba-tiba mereka ada urusan yang harus mereka urus terlebih dahulu, jadi mereka mendadak kepulangannya. Jelas Arya, tapi walaupun kamu belum bertemu dengan mereka, mereka sudah tahu sedikit banyaknya tentang kamu. Dan kalau masalah bodyguard itu aku yang menyuruhnya, sambung Arya. Bagaimana bisa Arya kamu menyewa bodyguard? Tanya Tasya bingung. Kamu tidak usah bingung. Waktu itu aku sudah pernah memberitahu kamu aku siapa. Namaku siapa. Tapi kamu malah salah dengar, jelas Arya. Lagian kamu sih ngapain ngasih tahu aku sambil memeluk aku dari belakang dan berbisik-bisik seperti itu. Aku kan jadi malu. Jadi salah dengar deh, ucap Tasya. Mendengar ucapan Tasya, Arya pun tersenyum. Oke, aku akan bilang satu kali lagi tapi kamu harus dengar baik-baik. Karena tidak lucu kan kalau aku terus-terus memperkenalkan diriku padamu, ucap Arya dan Tasya pun mengangguk dan bersiap mendengarkan perkataan Arya selanjutnya. Namaku Arya Azizkia Saputra, sambung Arya. Saat Tasya mendengarkan ucapan Arya yang menyebutkan nama lengkap Arya, Tasya membulatkan matanya dan seketika Tasya tidak dapat berbicara maupun berpikir. Saat Tasya mendengarkan ucapan Arya yang menyebutkan nama lengkap Arya, Tasya membulatkan matanya dan seketika Tasya tidak dapat berbicara maupun berpikir. Azizkia, sebuah nama yang sudah mendunia. Nama yang memang sudah mendunia selama beberapa tahun. Faris Azizkia seorang pengusaha paling sukses. Karena Faris Azizkia mampu melebarkan sayap perusahaannya hingga manca dunia. Dan Faris Azizkia memiliki seorang anak perempuan yang bernama Putri Azizkia Az-Zahra yang juga banyak dikenal karena kejeniusan dan banyak dikenal karena pengusaha muda paling sukses di Asia. Dan Saputra. Nama Saputra pun adalah salah satu nama yang tak kalah terkenal dari Azizkia. Jika diurutkan, Saputra berada di urutan nomor 2 setelah Azizkia. Hans Saputra seorang pengusaha yang cukup kompeten sehingga bisa membawa namanya perusahaan sampai mendunia. Meski tidak seperti Faris Azizkia, namun Hans sudah termasuk pengusaha yang sukses. Hans Saputra memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ananda Delon Saputra. Delon pun banyak dikenal karena kepintarannya mengelola perusahaan hingga mampu meningkatkan perusahaan dalam waktu yang cukup singkat. Karena hubungan antara Faris dan Hans yang sangat baik, akhirnya mereka menikahkan anak mereka yaitu Az-Zahra dan Delon. Sampai setelah beberapa tahun Az-Zahra dan Delon memiliki anak pertamanya, yang bernama Arya Azizkia Saputra. Seorang anak laki-laki yang sudah banyak dikenal oleh banyak orang karena kejeniusan yang diturunkan dari orang tuanya yang memang memiliki kepandaian yang sangat luar biasa. Bahkan ketampanan Arya yang diturunkan oleh Delon membuat Arya lebih banyak dikagumi. Az-Zahra dan Delon pun memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan yang bernama Diandra Azizkia Saputra dan Diandini Azizkia Saputri. Karena Az-Zahra sudah memiliki perusahaannya sendiri yang sudah meluas, maka Faris tidak mewariskan perusahaannya dan harta bendanya pada Az-Zahra. Namun Faris akan mewariskan perusahaannya kepada Arya sang cucu pertanyaan. Sedangkan perusahaan Az-Zahra akan diwariskan pada Diandini.
Dan perusahaan Delon akan diwariskan pada Diandra kelak saat kedua anaknya yang masih berusia 12 tahun sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan Faris sebentar lagi akan menyerahkan perusahaannya pada Arya. Karena Arya sudah menikah dan Arya sudah layak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka nanti saat kepulangan Azahra dan Delon, Faris akan mengadakan peresmian penyerahan perusahaan pada Arya. Walau Arya sudah banyak dikenal namun belum banyak yang mengetahui seperti apa rupa Arya sebenarnya. Tasya, 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 panggil Arya yang menyadarkan Tasya dari lamunannya. Ucap Tasya yang sudah tersadar dari lamunannya. Kamu kenapa? Tanya Arya yang heran dengan respon Tasya. Kamu tidak salah ucapkan. Tanya Tasya pada Arya dengan ekspresi tidak percaya apa yang telah dia dengar. Tentu saja tidak, jawab Arya. Lalu bagaimana jika keluarga kamu tahu kalau kamu menikah denganku seseorang yang sudah tidak diharapkan dan sudah dibuang oleh keluarganya sendiri? Tanya Tasya dengan suara yang lirih. Kamu tidak perlu khawatir Tasya. Semua yang kamu pikirkan itu tidak benar. Karena mereka tidak pernah menilai orang dari ras, status, dan kalangan. Mereka menyayangi kamu apa adanya Tasya, jelas Arya. Mana mungkin. Mereka kan belum tahu aku. Belum pernah bertemu denganku, ucap Tasya. Hahaha. Tasya, kamu ini benar-benar ya. Mereka hanya tinggal duduk manis dan dalam hitungan jam mereka akan mengetahui semua tentang kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk disukai mereka. Kamu hanya perlu jadi diri kamu sendiri. Dan satu lagi, kamu tidak usah menjaga sikap kamu karena takut mencemarkan nama baik mereka. Karena mereka bukan tipe orang yang mementingkan nama baik mereka, jelas Arya. Masa? Tanya Tasya dengan wajahnya yang terlihat seperti seorang anak kecil yang membuat Arya tertawa. Hahaha, tawa Arya menggelegar memenuhi kamar mereka. Tasya yang mendengar tawa Arya menjadi sangat kesal sehingga Tasya memukul-mukul Arya. Arya, kamu nyebelin, ucap Tasya yang memukul-mukul Arya karena kesal. Oke, maaf sayang. Ucap Arya yang menarik Tasya dan memeluknya. Tasya yang dipanggil sayang dan tiba-tiba dipeluk oleh Arya menjadi sangat malu. Bahkan wajah Tasya sudah merah merona. Setelah Arya dan Tasya berbincang-bincang, akhirnya Arya dan Tasya memutuskan membereskan barang mereka dan langsung pergi ke rumah sewa mereka. Arya dan Tasya sampai di rumah sewanya. Tasya membereskan barang-barangnya sedangkan Arya tengah tertidur. Setelah Tasya selesai membereskan barang-barangnya, Tasya ikut membaringkan tubuhnya di tempat tidur di samping Arya. Tasya menatap langit-langit kamarnya. Tasya memikirkan takdir yang benar-benar tidak terduga olehnya. Sungguh tidak bisa aku percaya. Aku tidak diinginkan dan sudah dibuang oleh keluargaku sendiri. Aku pikir hidupku akan berubah menjadi sangat sengsara dan menderita. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Aku kini sudah memiliki keluarga yang baru. Yang tidak bisa ku percaya, keluargaku yang baru adalah keluarga yang sangat-sangat berpengaruh di negara ini. Bahkan berpengaruh di dunia. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanku selanjutnya. Apa mereka akan menerimaku atau justru sebaliknya? Batin Tasya.